Iya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua, di mana lagi-lagi nih ya, lagi-lagi MUI, Majelis Ulama Indonesia, masih ngurusin ya soal kostum seperti itu ya kan ya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal ini mereka mengharamkan kostum di karnaval tahun ini Bapak Ibu saudara-saudari ya. Untuk tidak lagi penasaran, mari kita langsung saja saksikan video berikut ini. MUI kembali membuat fatwa yang dianggap meresahkan. Komisi Fatwa MUI menyatakan lelaki berpakaian perempuan dalam karnaval hukumnya haram karena dianggap tasyabuh. Tasyabuh adalah tindakan meniru atau mengikuti ciri khas kelompok lain seperti pakaian, gaya hidup, adat kebiasaan, atau tata cara ibadah. MUI menegaskan alasan bercanda atau menghibur tidak menggugurkan larangan tersebut. Mereka khawatir ruang publik menjadi tempat normalisasi perilaku yang dianggap bertentangan dengan agama. Fatwa itu kemudian memancing reaksi keras karena dianggap nggak cukup melihat situasi dan konteks sebuah perbuatan. Kostum karnaval tiba-tiba diperlakukan sebagai ancaman moral yang serius, padahal lelaki berkebaya atau berdasar belum tentu sedang mengubah identitasnya. Bisa aja ia sedang bermain peran, berparodi, atau sekedar menghibur warga dalam acara yang berlangsung setahun sekali. Sejumlah netizen mempertanyakan mengapa persoalan sederhana seperti itu harus jadi perdebatan moral yang serius. Seorang netizen menulis, "Cuma kostum buat seru-seruan doang, yang penting orientasi seksual tidak menyimpang, ribet amat lu." Netizen lain ikut menyindir, ngurusin yang remeh-temeh, hanya lucu-lucuan biar bisa tertawa di masa-masa yang tidak baik-baik saja bagi banyak orang. Indonesia memiliki sejarah panjang seni pertunjukan yang menampilkan lelaki sebagai karakter perempuan. Ludruk, ketoprak, dan lenong menunjukkan bahwa pertukaran peran bukan fenomena baru dalam kebudayaan Indonesia. Karena itu, kostum perempuan tidak otomatis berarti perubahan identitas maupun orientasi seksual. Pertunjukan komedi juga tidak otomatis menjadi kampanye LGBT hanya karena menggunakan pakaian atau karakter yang dianggap berbeda. Kekhawatiran MUI tentu dapat dipahami dari perspektif moral yang mereka gunakan. Namun, kekhawatiran tetap perlu diuji dengan bukti, bukan sekedar asumsi. Pertanyaannya sederhana, apakah sebuah kostum karnaval benar-benar otomatis mengubah perilaku atau orientasi seksual penontonnya? Memang ada netizen yang memberikan pembelaan pada MUI. Misalnya ada seorang netizen menulis, "Jangan normalisasi pria menggunakan daster ataupun pakaian wanita lainnya meski untuk lomba, konten, ataupun jualan semata." Netizen lain menegaskan, hukum laki-laki diharamkan menyerupai perempuan meski untuk permainan, itu sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi secara umum, mayoritas netizen tidak puas dengan fatwa MUI itu. Dalam tujuan syariat, hukum tidak hanya menyangkut bentuk, tapi juga tujuan dan kemaslahatan. Kostum yang melecehkan, pornografis, atau mengeksploitasi anak tentu berbeda dari parodi dan pentas seni. Bahkan dalam keadaan darurat, misalnya korban bencana berjenis kelamin laki-laki terpaksa memakai baju perempuan. Karena itu, penerapan aturan tidak semestinya dilakukan secara mekanis hanya berdasarkan bentuk luarnya. Agama berhak memberikan panduan moral, tetapi tetap membutuhkan pertimbangan keadaan, tujuan, dan akibat. Fatwa juga berbeda dari hukum negara yang mengikat seluruh warga. Fatwa adalah pendapat keagamaan dan tidak otomatis berubah menjadi hukum positif. Karena itu, seseorang boleh tidak mengikuti fatwa, selama tindakannya tidak melanggar hukum negara. Moralitas seharusnya tidak hanya sibuk mengatur pakaian, tapi juga berbicara tentang kejujuran, keadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab kerugian akibat seorang peserta karnaval mengenakan daster tentu berbeda dengan kerugian akibat seseorang korupsi. Kritik terhadap fatwa juga tidak berarti kritik terhadap agama. Sebaliknya, ormas yang mengeluarkan fatwa juga harus bersikap bijak dan melihat situasi di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat harus mampu menerima perbedaan pandangan tanpa kehilangan kemampuan berpikir jernih. Ayo biasakan bersikap kritis dan terbuka, selalu gunakan akal sehat untuk menentukan sikap. Oke, Bapak Ibu, dan itu dia tadi bagaimana kita sudah mendengarkan saja ya atau menyaksikan sebuah video di mana di sini dibahas tentang MUI yang masih saja mengeluarkan fatwa melarang atau mengharamkan masalah
kostum ini Bapak Ibu Saudari. Ya memang masalah untuk mengeluarkan fatwa ini ya memang kerjaannya MUI, kita melihatnya, dan mereka ini suka mengharamkan ini dan mengharamkan itu. Ya memang ya di mana maunya mereka saja Bapak Ibu Saudara, dan memang itu ya urusan mereka sih ya, nggak terlalu menjadi masalah buat kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tidak terlalu memberikan banyak komentar ya. Saya justru hanya membacakan beberapa komentar yang ada di kolom komentar video yang tadi saja baru kita saksikan bersama. Yang pertama sekali ada dari TKP. Dia katakan, padahal budaya baju orang Arab diikutin orang Muslim itu daster putih. Artinya itu haram juga dong. Kalau yang dimaksud pakai daster cewek, ngapain juga cowok pakai daster cewek? Kecuali buat acara lomba. MUI bisanya cuman cari-cari sensasi, nggak penting recehan. Wow ya, itu tadi dari TKP E5R ya. Lalu kemudian dari Bob Sarjono, kasihan bangsa gue. Wow ya, inilah dia faktanya Bapak Ibu Saudari ya. Memang orang-orang yang seperti itu ya masih aja ada gitu ya. Dan kemudian dari Bayu Pradipta, MUI ormas paling unfaedah di Indonesia. Wow, bukan saya yang bilang ya. Dikatakan benar-benar ormas paling beban di Indonesia. Wow, gimana komentarnya teman-teman dengan yang satu ini nih? Ya, dikatakan bahwa MUI ormas paling unfaedah di Indonesia. Oke, lanjut saja. Ada komentar dari Praton Doyono ya. Dari Nampan MBG, ikan sapu-sapu sekarang ngurusin pakaian ya. Memangnya MUI siapa? Kok wewenangnya melebihi Tuhan mengatur kehidupan masyarakat? Ya, itulah dia MUI Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Cey Sayang ya. MUI ada-ada ya, itu kan untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Buset deh. Nih MUI, gimana dengan Rizik dan kawan-kawan? Wow. Ya, lalu berikutnya dari Taylor Ceplok ya. Padahal dulu nabinya pakai daster. Bapak Ibu Saudari, saya juga nggak ngerti kenapa bisa begini ya. MUI ini harusnya ngurusin soal ustadz-ustadz yang suka berceramah merendahkan atau menghina agama lain, itu mungkin lebih penting ya, atau mungkin ngurusin ya pondok-pondok pesantren yang selama ini kita dengar banyak kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Nah, saya pikir itu malah lebih penting lagi Bapak Ibu Saudari ya, agar ya tidak lagi ada orang-orang yang kemudian menjadikan muridnya itu bukannya untuk mau diajarkan ke hal-hal yang baik, justru diperlakukan tidak baik seperti itu. Tapi ya dalam hal ini MUI sepertinya hanya bisa diam aja Bapak Ibu ya. Oke ya. Lalu berikutnya ada dari Heftimong ya. Ada yang masih peduli institusi ini. Wow. Ya bisa jadi ada, masih ada lah ya kan. Mereka-mereka juga masih ada. Ada komentar dari Kusworo, kasihan para perempuan mau beli daster harus rebutan sama lawan jenis. Nggak diurus tuh sama MUI. Oke. Lalu berikutnya dari Kusworo lagi nih. Nanti kebanyakan konveksi bikin daster karena banyak orang berjenggot pakai daster. Oke. Dan kemudian ada dari Toto Budianto ya. Orang ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan kok dilarang. Ya, itulah. Dan ada juga komentar dari ini nih, dari Faye. MUI itu organisasi nggak penting. Wow, keras ya. Dan dari Kusworo lagi nih ya, karena daster dipakai lelaki, banyak yang menggunakan kesempatan masuk kamar perempuan karena dikira sama-sama perempuan. Nggak malu tuh. Oke. Ya, sekalian juga mereka-mereka yang make itu ya udah nggak usah semua. Kenapa baru sekarang dilarang, kan begitu? Kenapa pas karnaval ini baru ada fatwa yang seperti itu? Lalu bagaimana dengan yang dibilang tadi, mereka-mereka yang suka juga pakai itu jubah itu kan ya? Ya, itu urusan mereka lah teman-teman ya. Kemudian dari Sempal, penampilan lebih utama dari akhlak dan moral. Nah, ini yang salah ya kan? Seharusnya moral dan akhlak dulu lah yang paling utama ya. Dan paling terakhir dari Larasna Biudo. Herannya yang tiap hari banyak sekali laki-laki pakai daster, kok nggak difatwa haram oleh MUI? Fatwa kok milih-milih.
Kita nggak tahulah. Yang penting dengarkan saja dulu ya, ikutin aja dulu apa yang sudah dikeluarkan fatwa oleh MUI. Memang MUI top untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih urgent, mereka malah hanya bisa diam saja. Bapak Ibu, sekian saja dari saya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.